Halo Black Bars, welcome to Black Life Two-Wheeler Modification. Saya Kwedi dari bengkel Art Speed Shop. Halo guys, ya ini motor saya. Ini X-Max 250. X-Max merah ini kita modif sesuai untuk stylish harian, jadi stylenya dapat, harian tetap oke. Sport bike saya mulai dari 2012, itu zaman awal-awalnya Ninja Karbu ya. Ninja Karbu, kemudian beralih banyak motor yang baru-baru, sekarang CBR. Akhirnya ada muncul Matic dengan CC besar, saya juga tertarik, makanya X-Max ini benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita. Matic tapi CC besar. Harian, nyaman, nggak pegel. X-Max sebenarnya udah ganteng, udah keren banget. Tapi memang butuh tambahan sentuhan-sentuhan dikit. Di sini kenapa saya harus tambahin? Karena memang belakang shockbreakernya kita biar lebih nyaman untuk riding. Dan pengereman saya upgrade biar lebih safety. Untuk modifikasi saya ini, saya lebih mengutamakan fungsional. Memang fungsional itu lebih penting daripada look. Looknya tetap kita manjakan mata, tetap ada dengan part-part karbonnya. Jadi fungsionalnya tetap ada, dan untuk stylenya kita padukan dengan karbon manis dengan bodi yang lebih mengkilap. Kemarin saya memodifikasi pertama itu dari pengeremannya dulu, karena safety itu paling penting, jadi safety first ya. Untuk master remnya sendiri saya percayakan kepada Brembo, karena Brembo memang salah satu brand yang sudah kita tahu, sudah kita kenal, memiliki reputasi juga oke, dan juga after sales yang komplit. Selain durability-nya yang memang awet yang kita tahu, kita benar-benar dimanjakan dengan modelnya yang memang eye-catching banget. Untuk dari master dan kaliper. Master di sini saya yang sebelah kanan saya gunakan RCS 19 Corsa Corta, dan untuk yang kiri saya gunakan RCS 14. Dan untuk kalipernya depannya saya pakai Brembo M4 radial. Belakangnya P34 2 piston. Untuk yang radial sendiri memang agak khusus, karena beberapa yang lain teman-teman menggunakan P34 4 piston, tapi ini saya gunakan radial dengan bracket khusus untuk yang sudah PNP dengan X-Max. Kenapa sih pertimbangannya saya harus menaruh part-part karbon di sini? Karena di X-Max ada beberapa bagian yang berbahan doff yang mudah kusam. Ketika sudah menjadi bekas akan bercaknya susah hilang. Makanya kenapa part-part yang bentuknya doff saya sengaja karbonin. Jadi untuk perawatannya lebih mudah, kemudian untuk diinjak nggak sengaja kena gores juga lebih aman. Kenapa? Makanya itu saya lebih menggunakan karbon part tersebut. Dan nggak semua, karena kalau semua dikarbonin terlalu rame. Konsepnya nggak dapat, terlalu rame, kita hanya sebagian aja. Jadi pelindung sekaligus eye-catching. Untuk dari proses karbon sendiri memang agak panjang. Dia pertama memang ada dari fiber kemudian di-press dengan karbonnya sendiri. Prosesnya memang agak lama dan penyesuaian. Ada dua tipe. Ada yang dari bahan cetakan, ada yang khusus saya pesen dari part original si Yamaha-nya sendiri. Jadi part original langsung saya karbonin. Ada juga dari bentuk cetakan dan saya karbonin. Jadi memang ada dua konsep. Beberapa bentuk yang memang susah kita pakai cetakan, tapi kalau yang mau lebih prestisi saya gunakan yang original part Yamaha dan saya karbonin sendiri. Untuk power di sini saya nambahkan memang tidak terlalu banyak konsepnya, tapi hanya sedikit tapi bermanfaat. Kita ganti pertama itu exhaust knalpot dengan Akrapovic. Akrapovic original dari Slovenia, saya sematkan untuk X-Max ini. Selain powernya dapat, suaranya juga adem. Jadi DB killernya sudah adem, mau dilepas DB killer bisa juga. Jadi saya jamin tidak merusak lingkungan, jadi aman. Tidak lupa juga ganti tambahan sedikit-dikit businya,
filter udaranya itu sebagai penunjang untuk dari keluar powernya. Oke, karena semua part-partnya sudah ini, saya riding benar-benar lebih nyaman dan pede. Untuk akselerasi saya nggak perlu takat lagi karena saya udah pakai pengereman pakai Brembo. Untuk jalan yang bergelombang atau kurang nyaman nggak perlu risau lagi karena kita sudah gunakan shock breakernya all-in, jadi nggak sakit pinggang lah. Kemudian performa, memang sudah 250 cc, tapi pasti sebagai anak muda butuh sedikit tarikan-tarikan dong. Akrapovic dan teman-temannya itu sangat menunjang untuk akselerasinya. Jadi kalau mau cornering, city ride, night ride itu mah enak banget. Untuk maintenance, X-Max saya lebih prefer memang lebih gampang, jadi nggak rewel. Yang penting servis jangan sampai telat, oli jangan sampai telat. Untuk body kita poles, coating itu pasti awet. Jadi jangan takut perawatan X-Max atau Matic itu susah. Lebih simpel, yang penting jangan sampai telat. Mungkin next projectnya saya akan mencoba ECU di sini untuk menambahkan performa melewati limit sedikit. Jadi ECU yang udah khusus buat X-Max, jadi bukan yang asal-asalan, memang udah khusus buat X-Max. Saya akan coba di project berikutnya. Untuk estimasinya berapa ya? Saya juga agak ragu-ragu, tapi kurang lebih hampir mendekati X-Max barunya untuk modifikasinya ini sendiri. Berapa lama sih pengerjaannya? Kemarin estimasi pengerjaannya kurang lebih memakan waktu hampir sebulan. Agak lebih lama memang, karena menunggu beberapa proses yang agak lama, beberapa part. Contoh seperti karbon, kita karbon harus menunggu agar resinnya lebih padat, agar lebih bagus hasilnya. Kemudian bracket kaliper radialnya memang khusus. Untuk yang sekarang memang sudah ada WR3 yang lebih gampang, ready, tersedia. Tapi waktu sebelumnya awal-awal memang susah untuk mendapatkan part yang khusus untuk radial. Saya harus bikin dulu, ngemal, dan prestisi apa enggaknya itu sangat wajib banget. Untuk Sunmori dan nitrate dilarang, memang ada konsekuensinya dari ya, jadi kita kekurangan hobi dan aktivitas, pergerakan kita lebih dikit. Kemudian juga memang banyak segelintir komunitas atau tim yang memang ya terkesan arogan atau kurang sesuai dengan peraturan. Itu saya juga memang kurang setuju, tapi kita tidak dapat menggeneralisasi semua anak-anak motor seperti tersebut. Jadi ada yang tetap sesuai rules kok gitu. Kemudian knalpot juga tersebut sama. Saya juga kurang senang dengan knalpot replika. Knalpot replika yang tidak sesuai dengan aturan itu saya sangat tidak setuju. Tapi kembali lagi, ada knalpot yang memang sudah sesuai dengan research, yang seperti di Akrapovic. Akrapovic sudah sesuai dengan Euro 5 sekarang. Itu istilahnya standarisasi mereka. Yang di 2019 masih Euro 4, sekarang sudah naik ke Euro 5 untuk grade standarisasinya. Jadi saya rasa knalpot racing yang memang seharusnya ditilang, tilanglah. Tapi yang seharusnya tidak ditilang, kenapa harus ikutan di generalisasi tersebut? Karena ada yang bagus kok, ada yang merdu suaranya, kenapa harus ditilang juga? Arti modifikasi motor bagi saya adalah mengupgrade kendaraan Anda tanpa merusak motor tersebut. Jadi itu modifikasi saya. Jadi saya lebih suka memang modifikasi yang mengupgrade motor yang ada fungsionalnya, tapi tidak merusak identik motornya tersebut. IG saya di quedi_Franky, dan untuk bengkel saya di Art Speed Shop Jakarta, di bawah ini bisa dilihat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Anda untuk mendapatkan informasi modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blackexperience.com.